Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farwan Hakim, NIM 1905 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan yaitu cara kerja pada subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum saya membuat sebuah praktikum subnetting, saya akan menjelaskan tujuannya, yaitu mengetahui konsep subnetting, mengetahui fungsi gateway, mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Dan untuk pengertiannya yaitu subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Dan untuk gambarannya seperti ini, network ID-nya. Yang lama mempunyai dua network ID, yaitu net ID dan host ID, tetapi host ID dipecah menjadi dua, yaitu subnet ID dan host ID, yang mana yang baru net ID mempunyai subnet ID sehingga menjadi lebih besar, dan host ID yang baru menjadi lebih kecil. Selanjutnya kita membuat sebuah percobaan. Untuk skenario-nya, dalam percobaan ini saya akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 yaitu 192.168.1.0/26, lab 2 192.168.1.64/26. Dan untuk dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router, dan dengan keterangan dengan PC1, PC2, dan PC4 menggunakan gateway, namun PC3 dan PC5 dan PC6 tanpa menggunakan gateway. Langsung saja kita buat langkah percobaannya. Yang pertama, buatlah simulasi jaringan seperti gambar tersebut, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Jadi untuk yang PC1, PC2, dan PC4 hanya menggunakan gateway, tapi PC3, PC5, dan PC6 tidak menggunakan gateway. Langsung saja kita buat dari routers, setelah itu switches, setelah itu kita tambahkan PC-nya. Kita hapus dulu. Satu, dua, tiga, sebanyak 6 buah. 4, 5, 6. Kita susun dulu. Setelah itu kita sambungkan. Sambungkan dengan menggunakan automatic. Nah, setelah itu kita cek, kita setting IP gateway router. Kita setting dulu routernya. Dan untuk gigabyte ethernet ini adalah lab 1 dan ini untuk lab 2. Setelah itu kita masukkan dulu IP versi 4 addressnya, 192.168.1.62. Itu yang nolnya kita ganti 92. Jangan lupa per statusnya kita on-kan. Setelah itu kita masukkan lagi 192.168.1.62.
lab1.126. Untuk subnetmasknya kita pakai ini. Jangan lupa export statusnya di on kan, dua-duanya. Jika sudah on, maka kita setting lagi. Sebelumnya saya ubah nama dulu menjadi lab1 jelas. Setelah itu PC-nya kita setting IP-nya. Dan untuk PC1 karena menggunakan gateway, jadi kita isi dulu gateway-nya seperti ini. Selanjutnya PC2 desktop, IP-nya kita isi 2.192, kita isi seperti ini. Dan untuk PC3 karena tidak menggunakan gateway, maka untuk default gateway-nya dibiarkan saja kosong. Itu kita isi lagi yang PC4. Karena PC4 menggunakan gateway, maka kita isi dulu 126. Oke. Setelah itu desktop 166. Karena yang PC5 tidak menggunakan gateway, maka biarkan saja. Setelah itu yang PC6 sama 17.2. Karena tidak menggunakan gateway, maka sama seperti PC5, biarkan saja. Setelah itu, setelah disetting, pindahkan mode ke simulasi. Lalu buat skenario seperti berikut: edit filter event list ke IP versi 4 ICMP. Jadi seperti ini. Yang sebelumnya real time kita ganti simulation. Setelah itu edit filter, kita hanya pilih yang ICMP saja. Setelah itu, setelah diubah, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Oke, kita coba simple PDU, kita taruh PC1 ke PC3. Langsung kita amati. PC1 mengirim ke lab1, kemudian lab1 mengirim ke PC3, PC3 menerima, setelah itu dikirim kembali melalui lab1, dan lab1 mengirim lagi ke PC1. Nah, kenapa berhasil? Karena PC1 dan PC3 ini mempunyai sebuah gateway. Maka kesimpulannya PC1 dan PC3 sama-sama dapat menerima sekaligus mengirim sebuah broadcast. Nah, setelah berhasil, kita delete. Setelah itu sama caranya yang seperti pertama. Untuk yang kedua ini hanya berbeda, yaitu dari PC1 mengirim ke PC4 seperti ini. Kita coba dari PC1 ke lab1 melalui router. Kita coba lagi.
ke PC 4. Kita mati P1 ke lab 1, lab 1 ke router. Setelah itu router mengirim ke lab 2 dan lab 2 mengirim ke PC 4. Setelah itu PC 4 mengirim lagi ke lab 2 dan lab 2 mengirim ke router 0, lalu ke lab 1, dan yang terakhir mengirim ke PC 1. Nah, sama seperti yang pada pertama, karena PC 1 dan PC 4 sama-sama mempunyai sebuah gateway, maka dapat mengirim sekaligus menerima sebuah broadcast. Selanjutnya kita delete. Kita cek lagi untuk yang ketiga, PC 2 ke PC 5. Oke, kita coba 2 ke PC 5. Kita coba, kita mati PC 2 ya. Setelah itu ya kita coba lagi. PC 2 lab 1 melalui router, melalui lab 2, oke. Setelah itu ke PC 5. Nah, mengapa seperti ini? Karena pada PC 5 ini tidak mempunyai sebuah gateway, padahal di PC 2 mempunyai sebuah gateway, maka tidak bisa membuat sebuah komunikasi untuk pengiriman sebuah broadcast. Setelah itu kita lanjut. Sama, hanya saja dari PC 3 ke PC 6. Kita coba. Nah, jika seperti ini, maka PC 3 dan PC 6 sama-sama tidak mempunyai gateway, maka tidak bisa melakukan sebuah pengiriman broadcast atau menerima sebuah broadcast. Setelah itu, setelah selesai membuat simulasi pada poin kedua, kita kembalikan mode ke real time, lalu kita coba melakukan sebuah tracing. Ya, kita kembalikan lagi ke real time. Setelah itu kita tracing dari PC 1 ke PC 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Ya, kita amati dulu. Kita klik CMD. Oh ya, sebelumnya ada catatan untuk format perintah tracingnya, yaitu seperti ini: tracer dan IP tujuannya. Misal IP dari PC 1 ke PC 4, seperti ini formatnya. Jika sekiranya kalian bingung, tracer, setelah itu IP tujuannya, yaitu yang tadi dari PC 1 ke PC 3, 192.168.1.3. Berhasil. Langkah selanjutnya, tracing dari PC 1 ke PC 4. Jadi kita buat sebuah tracer ke tujuannya PC 4, 192.168.1.65. Hasil. Nah, setelah itu tracing dari PC 2 ke PC 5. Ini PC 2, caranya sama. Tracer, tujuannya ke PC 5, 192.168.1.66. Kita tunggu apakah berhasil. Jika sekiranya seperti ini, nah jika request timeout maka tidak bisa, karena pada PC 5 tidak mempunyai sebuah gateway, dan untuk PC 2 mempunyai sebuah gateway, maka PC 2 hanya bisa mengirim, tetapi PC 5 tidak bisa mengirim kembali ke PC 2. Setelah itu
PC3 ke PC6. Baik, kita cek cmd reset ke tujuannya PC6. Nah, jika seperti ini sudah terlihat bahwa PC3 dan PC6 sama-sama tidak mempunyai gateway, maka tidak bisa mengirim sekaligus menerima sebuah broadcast yang hasilnya request timeout. Jika sudah, nah hasilnya seperti ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.